Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan ya. Di subtema yang pertama, subtema 1. Tujuannya, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati penjelasan, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Sumber makanan udah tahu ya, kalau kita sering makan sayur-sayuran berarti tumbuhan sebagai sumber makanan. Terus bahan baku industri biasanya dipakai untuk membuat meja, kursi, membuat rumah, dan masih banyak yang lain. Terus peralatan rumah tangga, misalnya centong atau alat untuk memasak, ada sumpit. Terus ada bahan pakaian ya, ada beberapa pakaian yang terbuat dari tumbuhan, ada yang dari serat pohon dan ada yang dari bunganya batangnya, dan masih banyak yang lain. Terus ada pewarna alami. Pewarna alami itu biasanya berasal dari buah-buahan, juga ada dari sejenis kunyit, itu juga bisa. Terus dari daun seperti daun pandan, itu juga bisa jadi pewarna alami, dan masih banyak yang lain. Terus ada tumbuhan juga bermanfaat untuk kesehatan. Kita pernah mendengar istilah apotek hidup. Nah, apotek hidup itu berisi biasanya itu rempah ya, dia bermanfaat untuk kesehatan. Ada jahe, ada temulawak, ada lengkuas, ada kunyit, dan masih banyak yang lain. Nah, sekarang kita membaca dongeng dulu ya. Saat membaca dongeng, pastikan saat kamu membaca itu sesuai dengan tanda bacanya dan intonasi ya. Kalau pas misalnya intonasinya itu ada nada marahnya, berarti pakai suara yang agak keras atau lantang. Saat marah itu bagaimana, terus kalau sedih itu bagaimana nadanya. Kita baca sama-sama ya. Pohon apel yang tulus. Judulnya pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baiklah, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel.
Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, ini contoh dongeng yang ada pada buku paket kalian. Di situ ada pertanyaannya. Bisa kalian lihat di buku paket kalian ya. Bisa dikerjakan sebagai latihan. Nah, sekarang kita ke matematikanya. Di sini ada penjumlahan ya, kita baca dulu. Dayu meletakkan daun di 2 kotak seperti ini. Nah, ini kotak yang pertama, daunnya berjumlah 35. Lalu kotak yang kedua, daunnya berjumlah 15. Dihitung 35 ditambah 15, ternyata hasilnya adalah 50. Nah, di sini Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya sama? Ditukar ya. Nah, yang di depan 15, lalu yang di belakang ada 35. Kita hitung 15 ditambah 35, hasilnya ternyata sama, yaitu 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35 ya. Ini namanya penjumlahan pertukaran atau penjumlahan komutatif ya, penjumlahan komutatif. Kita lihat contohnya. Nah, 340 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 340 ya, hasilnya adalah 590. Kita buktikan, coba anak-anak juga menghitung. 250 ditambah 340 hasilnya 590. Benar? Benar ya. Terus kita yang kedua itu ada 340 ditambah 250 ya, ini dibalik angkanya. Hasilnya sama, yaitu 590 ya. Ini namanya penjumlahan pertukaran. Kita langsung masuk ke contoh lagi ya. Ada 210 ditambah 115 sama dengan berapa hasilnya? Ya, 325. Nah, sekarang kalau dibalik angkanya, 115 ditambah 210 hasilnya sama juga 325. Jadi kesimpulannya 210 ditambah 115 sama dengan 115 ditambah berapa? Ya, 210 ya. Sama ya, hasilnya sama 325. Contoh lagi, ada 56 ditambah 44. Hasilnya 100. 44 ditambah 56 ya, ini dibalik, 44 ditambah 56 hasilnya 100 juga. Jadi kesimpulannya berapa? Titik-titik ditambah 56 sama dengan 44 ditambah titik-titik. Ayo. Ya, 44 ditambah 56 sama dengan 44 ditambah 56 ya. Bisa ya. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Dalam dongeng atau cerita pasti memiliki pesan atau amanat yang dapat diambil atau dicontoh. Nah, amanat itu adalah pesan moral ya, pesan moral, pesan yang baik. Nah, cerita yang bagus biasanya memiliki amanat yang positif atau baik. Biasanya amanat pada cerita bersifat tersirat atau tidak tertulis secara langsung, sehingga terkadang pembaca kesulitan menemukan amanat dari cerita tersebut. Nah, kalau tersirat itu biasanya saat kita membaca, kita kan tahu apa itu maksud dari bacaan itu, apa atau pelajaran yang bisa kita ambil dari bacaan tersebut. Nah, itu namanya amanat. Amanat itu bisa tersirat ataupun tersurat. Kalau tersurat itu amanatnya langsung ditulis di
cerita tersebut. Tapi kalau tersurat itu kita menyimpulkan sendiri. Tersirat ya, kalau tersirat itu kita menyimpulkan sendiri ya, dari bacaannya itu apa, terus apa toh pelajaran yang bisa kita ambil berdasarkan bacaan tersebut. Nah, itu namanya amanat yang tersirat ya, tidak tertulis secara langsung. Nah, di sini ada pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Saat seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, berdasarkan cerita ini, pesan apa yang bisa kalian ambil? Dapatkah kamu menemukan amanat dari dongeng tadi? Ini amanatnya ya. Semua hewan dan tumbuhan yang diciptakan Allah itu bermanfaat buat kita secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kita tidak boleh meremehkan apapun ciptaan Allah. Nah, itu adalah pesan atau amanat yang bisa kita ambil dari dongeng tadi. Nah, sekarang kita ayo mengamati. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, kita simak dialognya. Ada Benny sama ayah Benny. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Nah, ditanya lagi, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Benny bertanya lagi, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Terus ibunya menjawab, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih pada hewan? Terus ayahnya yang menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, berdasarkan percakapan antara Benny, ayah dan ibu ini, coba kalian simpulkan amanat apa yang bisa kalian ambil atau intinya ya. Intinya atau amanat apa yang bisa kalian ambil dari percakapan itu. Nah, kalian bisa menuliskannya di buku tulis kalian. Nah, sekarang kita ke PJOK. Lakukan kombinasi gerak memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini ada posisi pertama, badan berdiri tegak. Kedua, kepakkan kedua tangan dan letakkan di pinggang.
Terus putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Lalu yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Yang keenam, putarkan badan ke arah bawah, membungkukkan badan. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan saat pelajaran PJOK ya. Kita tunggu penjelasan dari Ustadz Arif. Nah, ini lanjutannya. Putarlah badan ke kanan bawah, putarlah badan ke kanan ke kiri bawah, lalu liukan badan ke atas, melatih melentingkan badan ya. Itu yang bisa Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah ya. Terima kasih.